pendekatan-pendekatan. Kemudian aktualisasi agenda 2 dengan relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Ini relevansi antara rencana dengan aktualisasi. Ada keterkaitan berakhlaknya, maka nanti ada dihitung berapa itu jumlahnya. Yang terakhir apa? Komunikasi. Peserta mampu menjalankan rancangan tulisan dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan baik. Artinya apa? Bisa menjawab. Ini maksudnya apa? Seperti apa? Targetnya seperti apa? Dan sebagainya. Itu jelas gitu tergambar. Nah, kalau tidak berarti ya di bawahnya ini tadi. Ya, saya angkat lagi ya. Baik. Bisa terlihat ya? Bisa, Bapak. Baik, kita perbesar. Keluar lagi tadi. Ya, baik. Indikator penilaian laporan pelaksanaan aktualisasi sesuai ke plan nomor 581 tahun 2024. Nah, tadi seperti ini tadi. Ini kalau pelaksanaan. Pelaksanaan itu berarti setelah habituasi, ya. Kalau setelah habituasi berarti ini nanti ya, secara perancangan RA, pembimbingan RA itu nanti ada seminar rancangan aktualisasi. Setelah itu masuk habituasi aktualisasi 30 sampai 40 hari itu membuat laporan, peserta membuat laporan ya. Dalam bentuk apa? Laporan aktualisasi diseminarkan. Nah, itu namanya laporan pelaksanaan aktualisasi atau seminar laporan aktualisasi. Ada 3 komponen tadi yang dinilai capaian pelaksanaan kegiatan bisa tercapai dan diselesaikan tidak. Ya. Peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan dan didukung dengan bukti belajar. Bukti belajar bisa berupa dokumen, kemudian bisa juga foto, bisa juga video, atau file, atau yang lainnya. Ya, data-data terkait. Nah, selanjutnya itu diperlukan apa? Bukti dukung. Makanya panjenengan setiap kegiatan harus ada rekam kegiatannya. Seperti itu ya. Jadi semua bentuk kegiatan nanti dimasukkan dalam manajemen file ya. Kemudian kualitasnya. Aktualisasi agenda 2 dan agenda 3 mendasari kegiatan dilakukan dengan bermanfaat bagi siapa? Stakeholder atau pimpinan. Berkontribusi kepada siapa? Terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, serta memperkuat nilai organisasi. Itu namanya berkualitas. Inovasi perubahannya, gagasan kreatifnya bisa dilakukan dengan model ini. Ada nilai kebermanfaatan. Yang ketiga berapa? Di laporan pelaksanaan nanti menjelaskan hasil aktualisasi dengan baik dan mampu memberikan respon 5%. Ya, kalau pengen kurang dari itu boleh nilainya sederhana di bawahnya. Nah, status kelulusan. Nah, jadi Latsar ini akan membuat 3 status kelulusan ya. Jadi siapa yang menetapkan? Lembaga penyelenggara pelatihan jalan ini siapa? BDK Semarang. Ya, yang telah terakreditasi ya. Untuk menentukan status kelulusan peserta atau tidak. Ada 3 kategori. Peserta dinyatakan lulus jika memperoleh kualifikasi paling rendah cukup memuaskan untuk setiap agenda aspek penilaian evaluasi. Cukup itu berarti berapa? Nilainya 70,01 sampai 80,00. Itu passing grade-nya. Jika nanti nilainya
ternyata memuaskan 80 sampai 90 ya. Itu memuaskan. Jika mendapatkan nilai 90,01 sampai 100 berarti sangat memuaskan. Nah, ini statusnya lulus, berhak mendapatkan ESTTP. Artinya apa? Minimal peserta dinyatakan lulus jika mempunyai nilai 70,01. Itu bisa dikatakan lulus. Namun, bagaimana jika peserta kurang mendapatkan nilai dari situ? Apa yang harus dilakukan? Nah, statusnya ditunda kelulusannya jika peserta memperoleh kualifikasi kurang memuaskan. Artinya apa? Skor 60,01 sampai 70,00 itu ditunda kelulusannya. Dan peserta harus melakukan remedial. Ya. Jadi ini dari bawah nilai kurang dari 70,01 dilakukan rapat evaluasi akhir ulang dalam bentuk nantinya apa? Remedial. Kenapa? Karena ditunda kelulusannya. Kenapa? Karena kualifikasinya kurang dari apa memuaskan. Di situ penilaiannya apa? Evaluasi akademik, adanya evaluasi aktualisasi dan atau evaluasi PKT-BT. Dari 3 kategori ini ternyata nilainya kurang dari 70,01. Jadi kalau 70,00 tidak bisa lulus, Pak? Ya bisa. Kurang memuaskan kan? Ya. Terus kategori ketiga apa? Tidak lulus. Peserta tidak jika atau apabila memperoleh kualifikasi tidak memuaskan. Ya. Memuaskan itu apa berarti? Mendapatkan nilai di bawah 60,00. Ya. Kemudian yang kedua apa? Memperoleh nilai sikap perilaku. Nah, hati-hati. Sikap perilaku dengan kualifikasi kurang memuaskan juga. Kurang memuaskan berapa? 60,01 sampai 70. Di bawah 70,01. Itu namanya kurang memuaskan. Atau tidak memuaskan, malah tidak di bawahnya lagi. Dan atau yang ketiga kategorinya apa? Jumlah ketidakhadiran. Maka saya sampaikan, hati-hati panjenengan jangan tidak menyalakan kamera. Dia anggap misalnya panitia menyatakan atau pengajar mengajarkan ini tidak hadir. Karena apa? Dia off kamera. Kita tidak tahu di sana sedang ngapain dia. Apakah memang mengikuti kegiatan pembelajaran atau tidak. Makanya tolong kesepakatan itu harus dipegang ya. Pak, sinyal saya jelek gini nih. Cari sinyal yang agak baik. Jadi jangan bermanja ria ketika panjenengan mengikuti latsar. Ini penting. Saya sampaikan ya. Daripada jenengan jadi masalah di belakang, saya ingin rame di depan saja. Ada rame di depan apa? Saya nggak pengen berkonflik gitu. Repot gitu orang berkonflik. Nah, jumlah ketidakhadiran besar lebih dari 6 sesi. Ini bisa dianggap tidak lulus. Tidak ada remedi, Pak. Ya tidak lulus, ya tidak lulus. Atau yang kedua 18 atau ya 2 hari secara kumulatif. Dikumpulkan beberapa kali kalau dicatat jadi 2 hari itu bisa dinyatakan tidak lulus. Kalau tidak lulus berarti apa? Status panjenengan sebagai CPNS digugurkan. Dinyatakan tidak menjadi PNS. You know? Kalau hanya ditunda kelulusannya, masih ada kesempatan untuk remedial. Oke? Nah, sampai di sini aja disampaikan. Nah, ini kalau ketentuan remedial apa? Ya, kita akan blended learning yang sebelah kanan ini. Berarti penilaian evaluasi akademik dalam pelatihan mandiri eh, untuk keadaan darurat selama 3 hari sebelum seminar evaluasi. Harus ada penilaian itu. Yang kedua apa? Penilaian evaluasi rancangan aktualisasi perbaikan paling lambat sampai 3 hari juga setelah seminar RA. Ini ya. Penilaian evaluasi hasil aktualisasi untuk blended learning
remedial sebanyak 1 kali, paling lambat 1 minggu setelah pelatihan berakhir atau kebutuhan ditetapkan dalam rapat evaluasi. Dan yang keempat, penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas, ya, PKTBT tadi ya. Remedial paling lambat sampai dengan pelaksanaan pembelajaran klasikal. Jadi hati-hati juga panjenengan dinilai PKTBT tadi ya. Penguatan kompetensi teknik bidang tugasnya, jenengan dinyatakan mampu atau tidak. Ini dari sini. Jadi PKTBT itu di situ ada penilaian tadi kan. Oh, nggak kompeten dia, pengas nggak bisa, ini hanya ingat orangnya. Oh, dia itu NATO, no action talk only. Dia banyak bergambarkan saya pengen begini-begini tapi tidak ada hasil. Itu namanya apa, NATO? No action talk only. Jangan sampai kita dinilai seperti itu ya. Jadi keseluruhan proses pelaksanaan remedial untuk pelatihan blended ya dilakukan paling lambat 15 hari terhitung sejak rapat evaluasi akhir dilaksanakan. Ya, ini bentuk form evaluasi penguji coach dan mentor oleh peserta. Nah, seperti ini ya. Di rancangan aktualisasi kita mulai dari identifikasi isu. Ya toh. Identifikasi isu bisa minimal 3 isu aktual. Ya, bisa 3 isu aktual. Kemudian harus 5 Pak, tidak minimal 3. Nanti menjadi core issue ya. Isu identifikasi itu berarti ada apa? Isu itu adalah hangat dibicarakan. Atau yang kedua adanya kesenjangan masalah. Masalah itu apa? Antara idealitas dengan realitas berbeda. Itu namanya masalah. Antara yang diharapkan dengan realitanya berbeda. Itu namanya masalah. Nah, identifikasi isu itu bisa direfleksikan dari kondisi di instansi dengan materi agenda 3. Apa kalau materi agenda 3 terkait dengan smart ASN atau manajemen ASN. Nah, ini yang selalu saya tegaskan. Ada tadi saya di instansi lain ngajar di coaching juga, dia masih menggunakan hard copy atau bukan paperless. Ya, masih menggunakan model konvensional, sosialisasi masih seperti ini. Wah, saya kritik, saya kirim masukan, eman-eman, jaringan nanti nilainya tidak akan terkaitan agenda 3-nya tidak dapat, harus digitalisasi. Iya, karena kita mendukung smart government gitu loh. Pencapaian smart government bisa dilakukan dengan digitalisasi, minimalisir namanya yang hard copy atau model konvensional ya. Jadi paperless akhirnya. Nah, bisa diambil dari sumber isunya individu, unit kerja atau organisasi. Nah, biasanya di sini kalau tidak dari unit kerjanya juga individu. Nah, lingkup isunya apa? Dari tusi jabatan atau tusi unit kerja atau tusi organisasi. Makanya di situ ada profil organisasi. Ya. Maka dari identifikasi isu 3 itu yang kita buat deskripsi isunya 3. Nah, kalau 5 berarti deskripsi isunya juga 5. Nah, di deskripsi itu apa? Ada data atau fakta. Ini yang perlu disampaikan di dalam deskripsi isu. Ya. Kemudian ada dampak jika isu itu tidak segera diselesaikan. Itu juga terkait dengan agenda ketiga. Nah, dengan apa? Melalui teknik isu scan. Itu untuk menggunakan deskripsi isu. Nah, kemudian dari deskripsi isu, maka dipilihlah teknik menetapkan core isunya. Nah, core isu bisa ditetapkan dari 3, 5 tadi menjadi 1. Melalui apa? Teknik tapisan isu. Teknik tapisan isu bisa menggunakan apa? APKL atau USG. APKL dilakukan untuk isu yang dikembangkan atau diambil adalah terkait dengan kualitas atau mutu. Tapi kalau ya
USG, USG itu digunakan untuk core issue yang terkait dengan prioritas. Jadi harus ada bisa membedakan kalau APKL itu terkait dengan kualitas atau mutu. Yang kedua, USG itu terkait dengan prioritas. Ini ya. Nah, itu konsultasi dengan mentor, buatlah rumusan isu. Ada yang perlu digarisbawahi dalam pembuatan rumusan isu. Apa itu? Penggunaan pernyataan berbentuk negatif. Jangan salah ya. Jadi pernyataan untuk rumusan isu dibuat positif, salah, itu nggak mudah, itu tidak mengikuti arahan. Pernyataan negatif itu apa? Harus ada fokus, singkat, padat, dan ada lokus, ada fokus, dan ada waktu. Nah, itu nanti yang dibuat dalam rumusan isu dalam bentuk judul itu dari apa? Rumusan isu. Hanya bedanya apa? Kalau di rumusan isu bentuknya negatif, tapi kalau di judul akhirnya menjadi positif. Nah, baru setelah menjadi rumusan isu, lakukan analisis isu. Melalui apa? Biasanya menggunakan teknik Fishbone. Sebenarnya bisa main mapping atau SWOT dan lainnya. Tapi biasanya digunakanlah teknik dalam laksar ini. Analisis isu dilakukan dengan Fishbone atau tulang ikan. Nah, baru mencari gagasan kreatif. Setelah tahu analisis isunya seperti ini, cari gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu apa? Menjawab dari rumusan isu yang didapatkan di core issue. Tadi ya. Jadi terkait dengan apa? Agenda ketiga. Nah, teknik dengan problem solving. Jadi penyelesaian isu tadi melalui apa? Gagasan kreatif. Gagasan kreatif yang dilakukan ini harus real, konkret ya. Bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari selama habituasi. Ini penting, saudara sekalian. Jangan membuat gagasan kreatif yang muluk-muluk tapi tidak bisa diselesaikan. Itu namanya tidak relevan, tidak aktual, tidak solutif. Makanya harus konkret dan bisa diselesaikan dalam masa waktu kurang lebih 30-40 hari sesuai dengan jadwal. Jadi jangan ada ini yang di perguruan tinggi saya sampaikan ya, dia membuat isu gagasan kreatifnya bagus sebenarnya, tapi tidak solutif apa? Tidak aktual, tidak solutif, tidak bisa diselesaikan dalam bentuk konkret, masih bersifat semu atau masih gagasan. Maka yang harus dilakukan saat itu adalah harus bisa diselesaikan dalam masa waktu 30 hari. Nah, berkaitan dengan mata pelatihan agenda 3, dalam bentuk apa? Nah, gagasan kreatif bisa dianggap realistis ketika apa? Bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Minimal ada 4 kegiatan. Tadi saya menjumpai ada yang 8 kegiatan. Ada yang 10 kegiatan. Ada yang 7 kegiatan. Silakan. Jadi tahapan semakin sistematis dan semakin rigid kegiatan yang dilakukan, maka semakin realistis, semakin. Dan dari 4 kegiatan gagasan kreatif itu bisa diterjemahkan dalam 5 minimal ya, 5 atau 7 tahapan kegiatan lainnya. Lebih teknis lagi. Ya. Jadi dikonsultasikan dengan mentor melalui role model. Ya. Dari situ baru dikembangkan apa? Rumusan tahapan kegiatan. Rumusan tahapan kegiatan dilakukan dengan apa? Menguraikan langkah-langkah sistematis, rinci dan terukur untuk melakukan suatu kegiatan. Ini loh. Tadi dikatakan dengan rumusan kegiatan. Jadi rumusan tahapan kegiatan isinya apa? Uraian langkah-langkah sistematis, rinci dan terukur untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, ini akan mendapatkan apa? Hasilnya output.
Dari rumusan tahapan outputnya apa, hasilnya apa. Ini yang disebut dengan inovasi perubahan atau konkret. Bentuknya apa? Produk. Saya selalu mengatakan, endingnya apa? Ini endingnya apa, mas? Outputnya apa? Hasilnya apa? Inovasi perubahannya apa? Produknya apa? Jadi rumusan output atau hasil adalah produk yang dijalankan dari setiap kegiatan atau tahapan kegiatan yang sekaligus sebagai apa? Bukti belajar. Wah, itu ada proses. Kali kegiatan apa? Foto, video, file, dan sebagainya tadi. Dari situ apa? Adakah keterkaitan dengan substansi mata pelatihan? Dalam ini apa? Untuk menguraikan bagaimana penerapan aktualisasi yang disebut dengan berakhlak. Itu ya. Nah, baru dari situ maka dibutuhkan apa? Kontribusi visi misi tujuan organisasi. Adakah kontribusi ini? Maaf, saya terdampar. Ya, saya ulang lagi ya. Baik, sudah sampai bawah ini tadi ya. Oke, analisis kontemporer terkait dengan sikap perilaku bela negara. Ya. Nah, ini contoh pengisian. Bisa didengar suara saya, Bapak, Ibu, Saudara? Bisa, Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Oke. Ini format, Mas, Mbak, ya. Contoh pengisian materi kerancangan tulisasi Latsar CPNS. Ya. Ada unit kerja nanti diisi. Format-format seperti ini yang harus diperhatikan Pak Jaringan. Nah, kemudian identifikasi isu diisi dengan list isu yang teridentifikasi sebanyak minimal 3 buah ya. Contoh apa itu? Proses pemberian nomor registrasi. Ya. Kemudian apa? Isu yang diangkat atau disebut dengan core issue. Di sini satu rumusan isu terpilih disebutkan memuat jelas, singkat, lokus, dan waktu. Ada ini ya. Harus dikaitkan dengan waktu biasanya. Kasih tahun. Teman-teman banyak sekali yang tidak menguraikan dengan ini. Jeli ya. Ada fokus, ada lokus, ada waktu. Ya. Kemudian
gagasan pemecahan isunya. Diisi dengan gagasan kreatif atau pemecahan isu terpilih yang diangkat dari apa? Dalam bentuk kegiatan dan didukung. Nah, didukungnya apa? Dikaitkan dengan mata pelatihan agenda 3. Kalau agenda ketiga berarti kalau tidak manajemen ASN berarti smart ASN. Menuju apa? Smart government. Nah, di situ. Kemudian diisilah dalam bentuk apa? Matrik. Ini yang lebih tegas ya. Ada kegiatan ini. Kalau saya isinya tadi yang saya kirim adalah matrik disatel ya. Biasanya itu seperti ini ya diisi. Nah ini kalau panjenengan bisa memahami dari model PPT ini atau yang sudah saya sampaikan, maka teknik panjenengan mencari dikaitkan dengan isu-isu aktual ataupun tema yang panjenengan angkat dalam rancangan aktualisasi ini. Ya, ini contoh ya, itu Pak. Ya, kemudian disebut dengan nilai-nilai dasar ASN atau berakhlak. Nah, ini nanti diambil ya. Ini namanya nilai berakhlaknya, berorientasi pelayanan sampai kolaboratif. Ini kegiatan pertama. Kalau ini jumlah kegiatannya ada 8, berarti kegiatan ini sampai 1 sampai 8. Ya, berarti 5 kegiatannya. Semakin banyak ini semakin lebih banyak. Nah, nanti dihitung dari sana. Nah, ini contoh format rancangan aktualisasi yang ditetapkan ya. Di format sudah ada. Nanti akan saya sampaikan juga di RA, ya, format yang dari BDK bisa panjenengan gunakan. Teknisnya kalau tidak nanti akan saya hadapi model yang sudah saya buat. Tapi yang bagus pada sudahlah ikuti aja yang format dari BDK daripada nanti ribet di belakang. Meskipun konon kalau panjenengan bisa melihat lebih lengkap dari saya misalkan, nggak masalah gunakan aja yang model BDK. Tapi saya akan membuat scanningnya dari lain agar panjenengan lebih mudah untuk melakukan itu. Lah tidak menetapkan format secara jelas ya. Tapi nanti seperti ini. Ini sudah ada nanti contoh-contohnya, filenya, formatnya akan saya berikan. Oke. Nah, yang saya maksud ini yang sudah saya berikan di grup. Ini silakan dari tabel sudah ada bentuk-bentuknya tadi bisa dilakukan dari sisi isi ini dulu. Dan bisa dilakukan misalnya panjenengan melihat dari Google Form untuk membuat rancangan isu. Jadi isu yang sudah ada. Nah ini sampai ke agenda 5 misalnya. Jadi di pelaksanaan kegiatan minimal ada 4 atau 5 kegiatan. Kemudian didistribusikan dalam bentuk detail pelaksanaan kegiatannya. Nah ini checklist alat bantu pemeriksaan rancangan aktualisasi sebelum nanti untuk kita melaksanakan seminar rancangan aktualisasi. Baik, demikian yang perlu saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan? Silakan kalau teman-teman ada. Ada Kalau Pak, cukup, ya silakan Mas. ini Pak, izin bertanya terkait matrik yang dibuat itu nanti dikumpulkan kemana ya Pak ya? Mantrik. Oh itu untuk nanti evaluasi ya. Jadi kita ini kan kedua. Nanti ketiga, teman-teman semua sudah bisa membuat deskripsi ya. Mengisi itu kepada kita atau kalau ada di dokumen penugasan ya di BLC di Kolabjar ada isikan di sana upload juga di sana prosesnya ya gitu Mas. Suaranya putus-putus Pak. Gimana Pak? Di Ada BLC lagi? bagian mana Pak? Oh ya, bisa disesuaikan yang ada di BLC atau di Kolabjar. Dan kalau di dalam mentoring coaching ini nanti bisa dilakukan dalam presentasi contoh. Saya akan melihat reviewnya seperti apa, sampai di mana ya, progresnya, progres reportnya kan seperti itu ya. Halo, bisa didengar suara saya?
Bisa, Pak. Aman. Oke, jelas ya? Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Izin bertanya Bapak, untuk Ya, zat sila- ansikronus yang ada di PLC itu harus dijawab semua atau menunggu arahan dari tugas dari Bapak? ya sesuaikan yang ada di format itu, lakukan dan isikan. Itu ya. Kalau dari saya nanti kita sesuaikan aja temporer ya. Jadi tidak perlu harus menunggu dari saya. Oke? Ya, jadi administrasinya lakukan, praktiknya kita tetap berjalan. Jadi sinkron nanti, tidak tumbukan. Oke, ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke. Ada yang lain? Kalau tidak nanti silakan bertanya secara apa di grup, boleh di WA grup. Kalau ada hal yang kurang kurang tepat atau kurang jelas atau ke Japri juga nggak apa-apa kalau itu dengan pekewo di grup misalnya. Tapi saya nggak masalah kalau itu biar teman-teman tahu juga dikasihkan di grup juga nggak masalah sebenarnya. Gunakan media itu secara baik. Oke? Ada lagi? Cukup? Jika cukup untuk pertemuan ini kita tutup ya. Kita kembalikan kepada panitia, Mas Latif mungkin. Silakan Mas. Halo, Mas Latif. Masih serius Mas Latif ini. Ada lagi yang perlu disampaikan teman-teman? Cukup. Cukup, Pak. Insya Allah cukup. Untuk saat ini aman, Pak. Baik, Nanti terima kalau kasih. ada apa-apa Ya, diupdate nanti saja. oke, nanti silakan itu media, jangan pekewo Pak Jaringan. Saya Iya, itu senang Pak. kalau Pak Jaringan ada progresnya seperti Pak. Kalau diam itu saya bingung. Sampai di mana ini? Ngapain ini teman-teman? Kayak nggak siap aja itu. Jangan takut dengan RA. Jalan aja, kita hadapi, jangan kita hindari, jangan ditakuti. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Mas Latif, silakan Mas. Jika ada sesuatu yang perlu disampaikan, jika tidak ada, boleh kita akhiri. Ada Mas Latif yang mau disampaikan? Silakan kalau ada. Betul, Mi. Serius ini lagi nanti. Lagi berhadapan dengan tim lain mungkin. Baik, kita akhiri ya. Saya mohon izin untuk mengakhiri kegiatan pada sore ini. Dan setelahnya teman-teman boleh melakukan kontak atau konsultasi di WhatsApp grup yang sudah dibuat tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Sukses selalu. Semangat, jangan takut ya. Hadapi semua dengan senyuman dan kegigihan ketekunan. Insya Allah sukses. Amin. Sehat selalu dan terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bapak. Yes, sehat Terima selalu kasih, Pak. semuanya. Sama-sama, Mas. Ya. Izin live ya. Oke, Pak.